Menyusul gugatan kelompok Poros Nasional Kedaulatan Negara atas Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mempersilahkan karena merupakan hak demokrasi. Menurut Dasko, pemerintah dan DPR akan menyiapkan argumen guna menghadapi gugatan uji formil di MK. Ya, mengenai soal menggugat itu adalah demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga apa yang dilakukan kami dari DPR tinggal mensikapi dengan sebaik-baik baiknya bagaimana nanti kalau ada gugatan di MK. Belum sebulan sah, Undang-Undang IKN telah menuai gugatan. Rabu lalu, kelompok Poros Nasional Kedaulatan Negara yang terdiri dari puluhan aktivis dan purnawirawan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK membatalkan Undang-Undang IKN. Masih menguji, memohon uji formil, belum uji material. Dan itu kami akan susulkan. Tapi yang penting untuk uji formil ini kami minimal punya 5 alasan. Ya, nanti bisa dibaca di rilis, tapi intinya bahwa dalam menyusun dan membentuk undang-undang ini tidak terdapat proses yang berkesinambungan. Tidak ada rencana yang berkesinambungan. Ada 5 poin gugatan uji formil Undang-Undang IKN yang diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Negara. Pertama, pembentukan UU IKN dinilai tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan. Kedua, UU IKN masih terlalu makro dan dianggap tidak memperhatikan materi muatan. Ketiga, UU IKN tidak memperhitungkan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, antara lain kondisi nasional dan global yang masih dalam pandemi COVID-19. Keempat, UU IKN dinilai tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Penggugat mendasarkan pada hasil survei Kedai Kopi 19 Desember 2021 yang menyatakan sebanyak 61,9% orang tidak setuju ibu kota pindah. Dan kelima, pembentukan UU IKN dinilai minim partisipasi masyarakat. Selain gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang IKN juga menuai penolakan melalui petisi. Puluhan cendekia antara lain Profesor Sri Edi Suasono, Din Syamsuddin, Faisal Basri, dan mantan pimpinan KPK Busro Mukodas menggagas petisi penolakan pemindahan ibu kota di laman change.org. Para inisiator petisi menilai pemindahan ibu kota saat pandemi tidak tepat dan meminta Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai IKN. Hingga Selasa pagi, petisi berjudul Pak Presiden 2022 sampai 2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara, telah ditandatangani oleh lebih dari 13.000 orang secara daring. Selain kalangan DPR, pemerintah sendiri sudah menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyatakan pemerintah masih mempelajari isi materi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, mempersilahkan warga yang tidak puas dengan UU IKN untuk menempuh jalur konstitusi. Kami tentu akan mempelajarinya, apa yang diketengahkan, dikemukakan di sana, apakah cacat formil dan cacat material nanti kita periksa. Saya belum baca petitum yang diajukan. Terima kasih. Jawaban-jawaban substantif saat ini kita harus terus berlari untuk menyiapkan masa depan Indonesia. IKN merupakan jembatan kebahagiaan dan kesatuan bangsa kita. Semua aturan turunannya sedang dibahas saat ini. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah sampai pada pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Namun, gugatan dan penolakan yang ada perlu disikapi proporsional. Apalagi masih ada setumpuk pekerjaan rumah, baik menyangkut perencanaan anggaran dan proyek pembangunan. Tim Liputan Kompas TV.
Nah, lalu saudara, apakah gugatan maupun petisi mampu nantinya membatalkan pemindahan ibu kota negara? Apakah langkah perbaikan dan argumen dari pemerintah serta DPR akan menjawab penolakan dari penggagas gugatan dan petisi? Sudah bergabung untuk membahas masalah ini secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Salah seorang inisiator dari petisi Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Itu nama petisinya, yakni Profesor Azumardi Azra hadir, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara atau IKN, Sidik Pramono, serta ada pengamat politik, Ujang Komarudin. Kang Ujang, Prof. Azu, Mas Sidik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu dan Mas Sidik dan Kang Ujang ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Prof. Azu waktunya, semuanya juga Mas Sidik dan juga Kang Ujang. Izinkan kita semua kemudian dari diskusi atau obrolan kita pagi hari ini, saya meyakini akan menambah wawasan juga lah. Dan kemudian mudah-mudahan Pak Jokowi di Istana mungkin di Bogor mendengarkan juga obrolan kita. Prof. Azu, saya ke Anda dulu. Mengapa Prof. Azu dan teman-teman, atau Prof. Azu secara pribadi lah, saya kenal Prof. Azu sudah cukup lama begitu, pasti Prof. Azu ini orang yang tidak sembarangan untuk menandatangani bahkan menginisiasi sebuah petisi. Mengapa Prof. Saat ini Anda ikut dalam petisi ini? Apa tujuan dari petisi ini, Prof? Ya, makasih Mas Bayu. Jadi kenapa petisi ini kita inisiasi ya, karena pertimbangan pragmatis sebetulnya. Yaitu bahwa kondisi keuangan kita itu belum memungkinkan ya. Pertama, APBN kita masih defisit ya. Bahkan tahun 2022 ini diprediksikan defisitnya itu sampai 800 triliun ya. Dan mungkin sebahagian dari defisit itu harus ditutupi dengan pinjaman dari luar negeri. Padahal sementara itu pinjaman NKRI itu, Negara Republik Indonesia itu sudah 8.700 triliun ya. Jadi hampir juga anggaran untuk 3 tahun itu APBN 3 tahun ya. Nah, itu satu. Jadi dari sudut keuangan finansialnya saya kira agak berat ya. Kalau misalnya dilaksanakan juga ya tahun ini, maka kemudian mungkin akan ada refocusing ya. Dari dana ditarik dari sana sini, dari sektor mana sana sini, kemudian itu yang mungkin dipakai. Dan kemudian kan juga masih kontroversi. Menteri Sri Mulyani bilang dananya dana PEN ya, dana PEN dan dana pemulihan ekonomi nasional yang sebetulnya digunakan untuk COVID ya. Tapi kemudian kan Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto bilang bukan dari dana itu ya. Jadi belum jelas sebetulnya apakah berapa besar dana pemerintah dan berapa besar kemudian dana dari pihak-pihak lain yang katakanlah swasta itu dari mana gitu, nggak jelas kan. Dan kemudian juga diperhitungkan kalangan DPR kalau sekarang anggaran ibu kota baru itu IKN itu sekitar 500 triliun, nanti bisa molor, bisa berkembang sampai 1.500 triliun ya. Itu menurut kalangan DPR ya. Jadi ini berat saya kira dari sudut keuangan, sementara juga dari sudut masalah yang kita hadapi, COVID-19 masih sekarang malah naik lagi ya, dramatis naiknya, dan kemudian kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, dan kemudian dampaknya itu masih sangat terasa dalam masyarakat ya, ekonomi masyarakat itu payah ya kan, banyak yang menganggur, banyak angka kemiskinan juga nambah ya kan, bansos dari pemerintah itu tidak memadai sama sekali. Jadi saya kira prioritas itu adalah pemulihan ini, masyarakat ini, ekonomi masyarakat. Jadi dari sisi waktu atau saatnya kurang tepat memindahkan ibu kota pada saat ini, begitu Prof ya? Ya, pada dasarnya ya kita setuju aja ya bikin ibu kota ya, silakan, karena ini bukan baru. Ya, tapi kalau dilihat dari sudut waktunya, kondisi keuangan negara ya kan, kondisi juga masyarakat kita ya kan, bertambah kemiskinan, bertambah pengangguran, saya kira lebih bijak lah kalau misalnya uang dana, kalaupun ada dana ya digunakan untuk mitigasi ya, selain mitigasi korban COVID, korban kesehatannya, korban penyakitnya itu, tapi juga mitigasi dampaknya itu, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan ya, terutama juga pendidikan ini
juga Ya. nggak main-main ini dampak dari Ya. COVID-19 ini. Ya. Itu yang harus dimitigasi lebih dahulu. Gitu. Oke, kita dapat poinnya dari sisi ini dulu ya, Prof. Saya lempar dulu ke Mas Sidik. Mas Sidik, bukan cuma Prof. Azu aja nih, semua pengamat ketika ini dilakukan sudah mengatakan ini. Dan belum ada jawaban yang cespleng begitu, yang gereng dari pemerintah berkaitan dengan ini. Mungkin Mas Sidik sudah punya jawabannya. Bukan waktu yang tepat, dari mana dananya, Mas Sidik? Ya, terima kasih Mas Bayu, Prof. Azu, Kang Ujang. Pertama tentu pemerintah menghargai pandangan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk Prof. Azu dan kawan-kawan untuk menyampaikan pendapatnya, opininya melalui petisi dan juga gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Tentu tadi saya menangkap dari pernyataan Prof. Azu, beliau dan juga kawan-kawan yang lain sepakat bahwa sebenarnya pemindahan ibu kota negara itu sesuatu yang perlu dan juga penting ya, Prof. Ini kita butuhkan untuk menjawab tantangan ke depan. Kondisi Jakarta, tentu kita tidak bisa melepaskan peran sejarah Jakarta sebagai ibu kota selama ini, tapi kita juga harus menjawab tantangan ke depan, membangun Indonesia baru, Indonesia sentris, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dan hal ini sudah dilakukan dengan pertimbangan matang, kajian sudah dilakukan jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi bahkan. Wacana untuk memindahkan ibu kota ini sudah berjalan. Tentu masukan dari Prof. Azu mengenai pertimbangan beban keuangan negara menjadi concern dari pemerintah saat ini. Seperti sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri, juga bahkan Bapak Presiden, bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini dilakukan secara bertahap. Konsepnya sampai tahun 2045. Tentu ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan prinsip bahwa ini tidak akan memberatkan keuangan negara, sudah menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah untuk membangun pemindahan ibu kota Nusantara ini. Jadi masukan-masukan tadi tentu menjadi bahan yang berharga untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan menyangkut ibu kota Nusantara, sebagaimana selama ini juga sudah dilakukan dalam proses penyusunan rancangan undang-undang maupun sampai ke tahap pembentukan undang-undang ibu kota negara ini. Oke, nanti kita perdalam lagi. Kang Ujang, kalau dari sisi Anda melihatnya apa sebetulnya yang kemudian kita lihat? Saya melihat concern dari Prof. Azu dan kawan-kawan, baik yang kemudian ada gugatan formil juga ke MK, keberatannya logis juga. Sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, belum selesai gitu. Atau ini mengemuka di media sosial, di grup-grup WA, kalau kita ngobrolin soal IKN juga pasti muncul ini. Ini obrolan warung kopi lah, begitu. Ketika kemudian ini kayaknya Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy bahwa sekarang harus pindah, nggak cuma cukup undang-undangnya yang RUU-nya sudah jadi undang-undang, tapi betul-betul ada pemindahan fisiknya begitu. Istana 2024 sudah akan ada, upacara akan dari sana. Ini ambisius sekali menurut saya. Ini memang harus dilakukan, Kang Ujang, atau Anda melihat sesuatu yang lain di sana? Kang Ujang? Kang Ujang, suara Anda... Tes, 1, 2, 3. Oke. Bang Lanjut, Bayu, sudah terdengar, silakan. Ya, saya melihat begini, Bang Bayu. Apa yang dilakukan atau apa yang dikemukakan oleh masyarakat, itu hal yang wajar. Memang arahnya seperti itu dan ke sana. Legasi yang baik dari Jokowi, ya kan, itu menjadi sebuah keharusan. Makanya saya ketika ditanya oleh Kompas TV, sering kan saya membahas ini, lalu juga kompas.com gitu dan media yang lain, saya mengatakan bahwa IKN ini adalah harga mati bagi Pak Jokowi. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran ketika undang-undangnya juga dikebut, gitu, dibahas, tadi dianggap tidak aspiratif gitu. Nah ini saya mengatakan ya, walaupun bahkan saya ditelepon juga oleh teman-teman wartawan, Kang, itu ibu kota yang baru banjir katanya. Ya memang banjir. Lalu apa perbedaannya dengan Jakarta? Di Jakarta banjir, di sana juga banjir. Ini juga tidak bisa dibantah gitu. Nah lalu saya ingin mengatakan juga, kalau ini harga mati, ya maka apapun resikonya maka harus ditabrak, maka harus dieksekusi.
Maka kita melihat bahwa Undang-Undang IKN beberapa waktu yang lalu disahkan. Nah, persoalannya adalah lagi-lagi mohon maaf ini ya, pemerintah bersama DPR lagi-lagi terbiasa membuat sebuah undang-undang yang mohon maaf tidak aspiratif gitu. Bagaimana undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Banyak yang menolak gitu ya, banyak yang demonstrasi lalu dieksekusi. Lalu MK memutuskan inkonstitusional bersyarat, bayangkan. Saya mati-matian itu menolak gitu ya sebagai akademisi lah, sebagai pengamat politik ketika itu. Ujungnya MK menolak inkonstitusional bersyarat. Nah, ini juga saya tidak tahu lah, saya tidak mau mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi biar nanti mekanisme hukum berjalan. Tetapi apa yang dilakukan oleh rakyat yang mengatakan bahwa itu bagian daripada legasi Jokowi, saya meyakini iya. Dan apa yang dilakukan oleh Prof. Azumardi Azra dan para guru-guru saya lah ya, para profesor ya, orang-orang hebat yang menginisiasi petisi itu juga menjadi sesuatu perjuangan yang menurut saya luar biasa. Tadi alasannya sudah dikemukakan. Nah, saya bahkan dari awal tidak ada urgensinya. Saya bilang untuk saat ini ya kan mengeksekusi persoalan atau IKN itu. Saya bilang nanti akan ada banyak masalah, betul. Dugaan saya, analisa saya, atau prediksi saya itu ya alhamdulillah ya bisa tepat. Oleh karena itu dan saya kembali kepada kebiasaan DPR dan pemerintah. Tadi ya bagaimana revisi Undang-Undang KPK, lalu Undang-Undang Omnibus Law, sekarang Undang-Undang IKN yang seolah-olah mohon maaf hajar dulu, ketok palu dulu, biarkan rakyat nanti menggugat. Ini menjadi persoalan. Biasanya mereka itu mohon maaf ya mencari ya pengamat-pengamat yang pro mereka. Mohon maaf cari akademisi yang pro mereka. Mencari juga kelompok-kelompok yang diajak RDP gitu ya dengan yang sepaham dengan mereka. Ya ini yang menjadi persoalan kebiasaan yang tidak baik ya dalam konteks pembahasan sebuah undang-undang. Saya mendalami itu karena saya 5 tahun di sana, pernah jadi tenaga ahli dan pernah jadi staf khusus ketua DPR. Sangat paham betul membuat regulasi di sana gitu loh. Ya saya pasal per pasal saya buat gitu sampai undang-undang, saya mempelajari itu. Dan saya memahami kebatinan dari Prof. Azumardi Azra dan tokoh-tokoh yang lain termasuk dari publik. Nah sesungguhnya yang baik adalah bagaimana membuat regulasi, membuat aturan undang-undang yang tidak kontroversi. Kenapa tidak bisa sih? Kan bisa dibicarakan. Antara negara, antara pemerintah dengan rakyatnya kan harus ada kesepahaman. Harus ada konsensus. Ini kan seolah-olah tidak ada konsensus. Ini kan seolah-olah kepentingan mohon maaf ya, dari Pak Presiden itu sendiri. Padahal rakyat tadi masih banyak yang miskin, masih banyak yang butuh makan, masih banyak yang butuh pekerjaan. Ini yang harus dipikirkan oleh Pak Presiden begitu. Ya. Kalau menurut Kang Ujang, sekarang kan sudah jadi nih undang-undangnya. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah masukan? Ada masukan dari para profesor, dari para tokoh cendekiawan kita, ada juga suara-suara seperti Kang Ujang dan lain-lain begitu, agar kemudian maksudnya kan sebetulnya semua baik. Ibu kota ini akan dipindahkan. Kita mendengar bahwa nggak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia itu akan begitu luas. Itu juga benar gitu menurut saya. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan di sini menurut Kang Ujang? Sudah jadi undang-undang nih begitu. Ya tentu pertama pemerintah yang mesti mendengar aspirasi rakyat. Ini poin utama kita bernegara gitu. Selama ini saya katakan, saya jelaskan tadi terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law, dianggap pemerintah tidak mendengarkan aspirasi publik itu. Jadi keinginan rakyatnya A, pemerintahnya ingin B. Nah jangan sampai tadi Undang-Undang IKN yang sudah diketok palu, yang tadi turunannya juga misalkan peraturan pemerintahnya, kepresnya juga sedang dibuat, ini tahu-tahu menjadi mentah kembali di MK. Jadi yang paling penting adalah mendengarkan suara hati rakyat Indonesia, termasuk para cendekiawan yang menginisiasi petisi. Karena kalau itu tidak dilakukan, apa gunanya kita bernegara? Ya saya punya keyakinan Pak Presiden punya niat baik, seperti yang disampaikan Profesor Azumardi Azra, bahwa maksudnya ya ibu kota itu ya silahkan saja, tapi bukan saat yang tepat hari ini atau saat ini. Walaupun itu menjadi sebuah legacy. Nah tentu saya mengharapkan ya Pak Presiden, Pak Jokowi mendengarkan
aspirasi para cendekiawan, rakyat Indonesia, agar apa? Agar tentu pemerintahan beliau itu berjalan dengan smooth gitu, lancar hingga 2024 nanti. Dan tentu komunikasi yang baik ya, mendengarkan keluhan aspirasi publik itu menjadi bagi saya itu manajemen yang baik juga bagi pemerintahan. Pak Jokowi biasanya Pak Jokowi biasanya saya menyebutnya salah satu yang paling mengerti bagaimana mendengarkan aspirasi sejak jadi wali kota di Solo, ya kan? Nah, itu. Ya, Bang Bayu, saya pernah mengkritik terkait dengan kemarin ya, bahwa misalkan jangan sampai sebenarnya TNI Polri menjadi PLT di gubernur, wali kota, bupati ya di pilkada nanti. Saya bilang, ya Pak Jokowi mendengarkan kritikan saya yang pedes itu, yang keras itu. Ya beberapa banyak yang mendengarkan kritikan itu. Dan selama 5 tahun ini saya konsisten menjaga demokrasi, konsisten mengkritisi ya pemerintah, DPR secara objektif dan konstruktif. Makanya ya saya tidak sentimen, objektif saja dalam menilai, begitu Bang Bayu. Dimengerti, Kang Ujang. Prof. Azu, apa tujuan dari petisi ini yang diharapkan? Mumpung ada Mas Sidik nanti mungkin juga bisa disampaikan ke pemerintah. Apa tujuan akhir dari petisi ini? Tujuan akhirnya ya mudah-mudahan ya hati nurani Presiden Jokowi itu terbuka gitu, sehingga kemudian bisa menunda dulu lah. Apalagi ini masa jabatan Presiden Jokowi ini kan cuma tinggal 2 tahun ya. Jadi kalau 2 tahun itu ya nggak mungkin lah ya kan, nanti presiden yang akan datang ya, kecuali kalau presidennya diperpanjang atau dipilih lagi Pak Jokowi, di amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45 yang memungkinkan masa jabatan Presiden Jokowi ditambah jadi 3 periode atau lebih atau dan seterusnya lah. Itu mungkin ada jaminan, tapi kan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 juga bukan suatu urusan yang mudah ya, itu akan membuat kontroversi dan bahkan bisa membuat terjadinya krisis konstitusi ya, constitutional crisis bisa terjadi ya. Jadi oleh karena itu, apalagi kemudian kalau keadaannya seperti itu, kalau Pak Jokowi seperti yang sering dia katakan nggak mau lagi untuk periode yang ketiga, cukuplah 2 kali gitu kan, presiden yang akan datang kan belum tentu melanjutkan, walaupun mungkin ada peraturan, ada ketentuan supaya presiden yang akan datang melanjutkan. Tapi kan ada mungkin pertimbangan-pertimbangan praktis, ya, pertimbangan pragmatis. Misalnya nggak ada anggaran misalnya. 2 tahun yang akan datang kita menghadapi kesulitan keuangan misalnya. Nggak mungkin untuk dilanjutkan. Itu bagaimana? Jadinya kan mangkrak yang dibangun 2 tahun ini misalnya. Yang mungkin sudah menghabiskan, saya nggak tahu 100 triliun, 50 triliun, atau 200 triliun, kita nggak tahu. Tapi itu kan mubazir ya. Jadi oleh karena itu, tujuan kita membuat petisi itu adalah agar semacam moral appeal lah, semacam himbauan moral kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali ya. Kalau ini bangunan mangkrak dan nggak bisa dilanjutkan oleh presiden yang akan datang, itu akan menjadi beban gitu ya, beban sejarah bagi Pak Jokowi. Ya kan sayang sekali gitu kalau itu terjadi. Legasinya diharapkan sebuah legasi yang baik, tetapi jangan sampai menjadi legasi atau warisan yang juga buruk begitu, kira-kira begitu. Baik, saya jeda dulu, nanti Mas Sidik Pramono akan menjawab bagaimana kemudian apakah ini semua akan didengar sedemikian rupa, dan kemudian seperti Prof. Azumari katakan, apa jaminannya ini terus berlanjut. Kita belum melihat bagaimana situasinya nanti begitu mengenai IKN ini nanti ke depan. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali.